Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 14. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem pemrosesan data elektronik dan database. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febrian Timbang, yang kedua Frelia Tengku Ali, dan yang ketiga Laura Putri Panggalo. Kita masuk ke bagian pengiriman dokumen sumber ke bagian pengolahan data. Yang pertama, batch control total dan register data yang dikirimkan merupakan pengendalian dasar atas transfer data antara departemen pengguna dengan departemen pengolahan data. Yang kedua, tidak adanya atau tidak memadainya pengendalian atas data yang dipindahkan, mengidentifikasikan adanya kelemahan yang cukup signifikan. Yang ketiga, kelemahan ini merupakan peluang diselipkannya transaksi tidak legal atau transaksi curang. Yang keempat, dokumen sumber yang asli harus disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama untuk memfasilitasi koreksi kesalahan. Yang kelima, prosedur harus didesain untuk memastikan bahwa dokumen sumber tidak diproses lebih dari satu kali. Yang keenam, praktik pengendalian formulir bernomor urut tercetak, supervisi, dan pemberian otoritas harus diterapkan. Yang ketujuh, penyerahan data input harus dilengkapi dengan formulir pengendalian dokumen input. Yang kedelapan, bagian entry data seharusnya tidak menerima data kecuali data tersebut disertai dengan formulir pengendalian dokumen input sebagai bukti dan referensi penyerahan data. Yang kesembilan, formulir pengendalian dokumen input harus diberi tanggal dan jam, dan batch harus dicetak untuk memastikan bahwa batch tersebut lengkap dan sesuai. Kita masuk ke bagian sistem input berbasis kertas. Yang pertama, input ke dalam sistem akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diisi secara manual dengan tulisan tangan. Yang kedua, dokumen tersebut dikumpulkan dan dikirimkan ke operasi komputer untuk dicetak apakah ada kesalahan dan untuk diproses. Untuk persiapan dan pengisian dokumen sumber terdiri dari tiga. Yang pertama, dokumen sumber seperti orderan penjualan disiapkan secara manual. Yang kedua, kesalahan yang mungkin terjadi pada tahap ini diminimalkan dengan merancang dokumen sumber yang baik dan mudah dipahami. Yang ketiga, dokumen sumber yang telah terisi lengkap secara periodik dikumpulkan dan dikirimkan ke Departemen Pengolahan Data untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer. Kita masuk ke sistem input tanpa kertas. Yang pertama sering disebut sistem input online. Transaksi direkam langsung ke dalam jaringan komputer dan kebutuhan untuk mengetikkan dokumen sumber dieliminasi. Yang kedua, cara ini terjadi pada saat penggunaan memasukkan data ke dalam formulir yang disajikan dalam bentuk halaman web. Yang ketiga, salah satu masalah dengan sistem tanpa kertas adalah hilangnya peluang untuk melakukan pemisahan tugas dan hilangnya jejak audit. Yang keempat, dalam sistem input berbasis kertas, persiapan dokumen sumber dan entry data biasanya dipisahkan, tetapi pada sistem tanpa kertas, kedua fungsi tersebut dijalankan oleh orang yang sama atau bahkan tidak ada keterlibatan manusia sama sekali. Yang kelima, hilangnya pengendalian item dapat dikompensasi dengan menggunakan log transaksi. Yang keenam, log transaksi atau registrasi transaksi dibuat dengan merekam semua input ke dalam file. Yang ketujuh, penandaan adalah informasi yang terkait dengan audit ditambahkan ke dalam data transaksi semula. Informasi seperti tanggal dan kode otoritas pengguna dimaksudkan untuk memperluas jejak audit yang tersedia. Kita masuk ke bagian sistem input tanpa kertas yang memerlukan intervensi manusia. Yang pertama, sistem entry data manual online. Pengguna secara manual mengetikkan transaksi ke dalam sistem komputer. Contohnya, manajer publik yang memiliki kode akses secara manual mengetikkan permintaan pembelian ke dalam salah satu terminal data. Permintaan tersebut akan terkirim secara otomatis ke bagian pembelian untuk diproses lebih lanjut. Order pembelian akan dihasilkan tanpa perlu pengetikan data ulang. Yang kedua, sistem identifikasi otomatis. Dalam sistem ini, barang dagangan dan item lain diberi kode yang dapat dibaca oleh mesin. Contohnya, sistem POS di mana pramuniaga menggunakan scanner optik untuk membaca barcode yang tertera dalam barang dagangan maupun untuk membaca kartu kredit pelanggan. Informasi transaksi berikutnya secara otomatis dikirim ke sistem penagihan dan sistem persediaan untuk pemrosesan lebih lanjut.
Transaksi di dalam sistem input tanpa kertas yang melibatkan intervensi manusia biasanya diproses melalui dua fase. Yang pertama, input data dan editing data. Program pengeditan data secara utuh pada sistem input tanpa kertas sering dijalankan pada saat transaksi direkam ke dalam sistem. Sekali lagi, transaksi telah diterima oleh sistem, transaksi akan diproses segera ataupun pada suatu waktu nanti. Jika transaksi tersebut masih menunggu untuk diproses, maka tambahan editing data dapat dijalankan. Yang kedua, pengiriman data ke sistem aplikasi host. Dalam sistem tanpa kertas yang terpusat, transaksi biasanya diinput langsung ke dalam komputer pusat melalui terminal data. Dalam sistem yang tersentralisasi dan terdistribusi, transaksi mungkin saja dimasukkan ke dalam salah satu komputer dan kemudian segera ditransfer ke komputer lain untuk diproses. Jika ditinjau dari segi fungsional, komputer itu bisa kita anggap sebagai pelaksana tugas. Agar pekerjaan bisa diselesaikan secara baik dan efisien, maka pengelola data harus ada paling sedikit 3 persyaratan. Yang pertama, kumpulan data atau input yang akan diolah. Yang kedua, prosedur pengolahan atau processing yang telah direncanakan. Yang ketiga, hasil atau output yang diinginkan dan akan dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Pengolahan data menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Pengolahan data elektronik atau electronic data processing adalah pengolahan data dengan menggunakan komputer. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol khusus, atau digabung darinya. Pengolahan data atau data processing adalah manipulasi dari kata ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa informasi. Informasi atau information adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih baik, lebih berarti dari suatu kejadian. Jadi, PDE atau EDP adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Alat input, yang pertama ada keyboard, yang kedua ada alat penunjuk, yaitu contohnya mouse, trackball, light pen, touchscreen, unit remote, control, dan lain-lain. Yang ketiga, alat otomatisasi data sumber. Contohnya ialah optical mark reader, optical character reader, dan handprint reader. Yang keempat, ada alat pembaca magnetis, contohnya ialah magnetis in character recognition, dan yang kelima ialah alat input pengenalan suara, contohnya speaker dependent system. Alat output, yang pertama ialah display screen atau cathode ray tube atau video display terminal. Yang kedua, alat pencetak, contohnya ialah printer. Yang ketiga, alat output suara, contohnya speed output unit atau audio response unit, dan lain-lain. CPU atau Central Processing Unit yaitu merupakan unit yang mengendalikan semua unit sistem komputer dan mengubah input menjadi output. CPU terdiri dari CU yaitu atau Control Unit, ALU atau Arithmetic Logical Unit, dan Register. CU yaitu bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. ALU bertugas melakukan semua perhitungan aritmatika dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Register ialah ruang tempat penyimpanan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU, sedang instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di memori utama. Pengelolaan data pada komputer. Pengelolaan data pada komputer meliputi yang pertama ialah pengumpulan data sistem. Pengelolaan data dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan tiap tindakan internal perusahaan dan menggambarkan transaksinya dengan lingkungannya. 2. Pengubahan data operasi. Pengubahan data mencakup ialah pengklasifikasian, penyortiran, pengkalkulasian, perekapitulasian, dan perbandingan. Penyimpanan data. Semua data harus disimpan di suatu tempat
sampai ia diperlukan data tersebut disimpan dalam berbagai media penyimpanan dan data file yang disimpan disebut database. Yang keempat ialah pembuatan dokumen sistem pengelolaan data menghasilkan output yang dibutuhkan oleh perorangan atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan. Manfaat pengelolaan data. Dengan digunakannya pengelolaan data elektronik, maka manfaatnya dapat diperoleh adalah minimal kebutuhan tenaga manusia. Hal ini karena beberapa pekerjaan dilakukan secara otomatis oleh peralatan bantuan seperti komputer. Keuntungan lainnya ialah kemampuan komputer untuk memproses data lebih besar, keakuratan yang lebih besar, kecepatan yang lebih besar, fasilitas pengendalian otomatis dan pengelolaan secara serentak. Sebagai contoh yang pertama ialah pembuatan faktur penjualan. Dengan sudah dimanfaatkannya pengelolaan data komputer, maka operator yang hanya memasukkan jumlah barang yang dipesan karena nama pelanggan, alamat, harga sudah ada dalam database dan perhitungan total sudah kita dapatkan dari hasil proses program. Yang kedua ialah perhitungan upah dan gaji. Dengan sudah dimanfaatkannya pengelolaan data komputer, operator hanya menginput banyaknya jam kerja, lembur, bonus, atau komisi, hari absen, dan untuk kode pegawai, nama pegawai, gaji pokok, informasi perhitungan.